kan seru kan. Saya diserang nih Pak, dengan 3 ayat. Nah, baik, yang pertama pasal tentang air mustakmal. Sebenarnya air mustakmal itu ada pembahasannya khusus, ada babnya tersendiri, tapi nggak apa-apa. Jadi ini bocoran baik. Jangan besok tetap kita bahas lebih detailnya, besok kita tetap kita bahas. Jadi yang dikatakan mustakmal ini mesti tahu loh ya. Ada yang mustakmal, ada yang mutaghayyir. Tidak sama. Yang saya sebutkan tadi, ini air putih kemudian berubah jadi coklat. Apa itu namanya? Air apa? Air mutaghayyir. Kebanyakan kesalahan para santri mengatakan itu air mustakmal. Bener ya, ada yang bilang begitu ya. Air teh itu air apa, Bu? Air teh itu boleh nggak dipakai untuk wudhu? Kopi boleh nggak untuk wudhu? Yang pertama nggak boleh, yang kedua sayang. Mun kau udah galak unjuk ke aku ya. Nah, air kopi ini disebut dengan air apa? Bukan mustakmal, mutaghayyir, air yang berubah. Mustakmal itu istakmala yastakmilu, air yang terpakai. Tidak semua air yang terpakai dikatakan mustakmal. Ini sebenarnya ngerangkap untuk pertanyaan yang ketiga nih. Saya mandi, tapi mandinya bukan mandi wajib. Ya mandi biasa. Awaklah seharian ndak mandi, busuk bulu. Mandilah aku. Wah, cancung. Cipratan mandi tadi masuk lagi ke bak. Boleh ndak air yang di bak yang bekas kecipratan aku mandi tadi dipakai untuk bersuci? Boleh. Tidak disebut dengan mustakmal. Kenapa? Karena mandi aku tadi bukan mandi wajib. Mandi biasa wae. Jadi yang disebut dengan air mustakmal adalah air yang sudah dipakai untuk bersuci. Nih, yang disebut dengan air mustakmal adalah air yang sudah dipakai untuk Saya wudhu, bersuci toh. Saya nyuci muka. Nak nyuci muka bang, gerah. Cuci muka. Air bekas cuci muka tadi saya tampung ke dalam satu bak yang sudah saya tampung tadi. Kemudian boleh nggak saya bersuci dengan air yang sudah saya tampung bekas cuci muka tadi? Boleh kalau cuci mukanya tadi bukan wudhu. Tapi kalau seandainya saya wudhu, kemudian air bekas wudhu saya tadi sengaja saya tampung di dalam baskom, baru kemudian saya tidak boleh memakai air yang ada di dalam baskom ini karena status airnya adalah air mustakmal. Air mustakmal dalam madhab Syafi'i suci, tapi tidak mensucikan. Engkau bagiku bagaikan air mustakmal. Oh. Engkau suci tapi tidak mensucikan. Gitu. Jangan jadi air mustakmal. Gitu Pak ya. Jadi yang namanya air mustakmal, air yang sudah dipakai untuk bersuci. Dan itu volumenya kurang dari 2 kullah. Berapa 2 kullah? Akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah itu nanti pembahasannya bab lain, pasal 2 kullah itu bab lain. Begitu ya masalah air mustakmal. Kemudian masalah pertanyaan ketiga tadi, sekarang bagaimana kalau seandainya sudah kita pakai untuk berwudu, kemudian air itu masuk lagi ke dalam bak? Kan begitu sekarang? Iya kan? Siapa di sini yang wudunya nggak nyiprat masuk lagi ke bak? Wuduk kita itu ada kemungkinan nggak bakalan masuk lagi ke dalam bak? Baik. Lalu apakah kemudian air yang di dalam bak yang kemasukan bekas wuduk kita tadi tidak boleh dipakai lagi? Boleh nggak dipakai lagi? Boleh kalau seandainya yang kecipratan itu sedikit. Ini bak besar. Yang kecipratan paling setetes, 2 tetes, maka tidak merubah sifat air tersebut. Air yang di dalam bak yang terkena cipratan
bekas wudhu kita tadi, status airnya tetap suci dan tetap mensucikan. Bahkan, nih ya, ini saya kasih trik gratis, trik ya, tutorial, tutorial wudhu di kamar mandi. Sebenarnya bapak ibu adik-adik, ketika kita menyidukkan tangan kita ke bak, langsung ke bak, tanpa perantara gayung, itu dibolehkan asal bukan basuhan yang pertama. Kalau basuhan pertama, ambil gayung untuk menyuci basuhan yang pertama ini. Basuhan setelahnya kita masukkan saja air kita ke bak. Atau kalau kita ragu ke bak, saya biasanya masukkan tangan saya ke gayung itu. Dan air itu tidak jadi mustakmal. Masukin aja. Karena saya lebih nyaman wudhu, saya masukin tangan saya ke gayung, ketimbang satu tangan megang gayung, satu tangan membasuh. Kenapa? Karena coba, kalau dengan dua tangan basuh muka kan kena semua, Pak. Coba kalau satu tangan megang gayung, kemudian satu tangan ngusap. Ini wudhu apa ini? Apa itu? Ambil aja, masukin aja tangan itu ke gayung. Airnya nanti mustakmal, Ustaz? Enggak. Asal sebelumnya tangan kita sudah kita sucikan, kita bersihkan. Yang enggak boleh itu baru bangun tidur langsung masukin tangan ke dalam bak, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Itu baknya nanti terkena najis takutnya, karena kita enggak tahu kita tidur itu tangan kita nginep kemana, enggak tahu. Iya, tidur ini kita enggak tahu tangannya entah di hotel mana dia nginap kan. Begitu ya. Baik. Jadi lebih enak dengan tangan dua itu. Kuping, Mak. Ini maaf ya. Nanti sebenarnya ada masih jauh. Kita bahas wudhu tuh masih jauh. Ini belum nanti air 2 kula, belum nanti bagaimana cara wudhu itu masih jauh. Pokoknya mantep-mantep lah di sini. Setiap hari apa? Bos. Malam Sabtu dari habis Isya sampai subuh. Siap? Kamu siap, aku udah. Jadi apa namanya? Nanti itu ya tentang wudhu ya, tapi saya tuh sering ngasih kisi-kisi itu. Orang kalau wudhu pakai gayung itu, waktu ngusap kupingnya langsung 2 atau sebelah-sebelah? Ini yang jawabnya paling kenceng, praktek terus. Baik, sebelah-sebelah kan? Lah karena satu tangan megang gayung kan? Oi, yang boleh sebelah-sebelah itu cuman tangan sama kaki. Tangan, kaki boleh gantian, muka nggak boleh. Bagian sini nggak boleh muka nih. Ada yang wudhunya kanan dulu, kiri. Ada? Nggak ada. Pasti langsung toh. Begitu juga dengan kuping, dengan telinga, langsung 2. Jangan sebelah kanan dulu, kemudian sebelah kiri. Gimana caranya biar langsung 2 itu? Makanya tangannya celupin ke gayung. Habis airnya, ambil lagi. Dan itu lebih menghemat air. Air itu semakin hemat dipakai, semakin bagus wudhunya. Wah, makanya wudhu itu segini cukup. Kalau kita wudhunya masukin tangan ke gayung itu, air yang dipakai sedikit. Tapi kalau kita wudhunya gayung kita ambil, untuk muka aja udah habis segayung tuh. Sekali, ambil lagi. Nah, 2 kali, udah berapa gayung itu? 2 gayung.
Basuhan yang ketiga, 3 gayung untuk buka baik itu. Padahal untuk seluruh anggota tubuh itu 2 gayung cukup. Ya, ganti gaya wudhu Anda dengan gayung. Begitu ya. Baik, jadi itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama dengan yang ketiga sekaligus.